Selamat datang kembali di Flix News episode ketiga. Masih bersama saya Yamang Karisma. Yang kali ini kita akan membahas banyak sekali berita tentang sinema karena habis ada Comic Con. Jadi ramai sekali, mulai dari Robert Downey Jr. yang berubah menjadi Dr. Doom dan juga DC yang merespon gebrakan MCU dengan merubah logonya. Dan ada juga berita tentang series The Boys yang akan lanjut atau bakal flop ya. Oke, berita yang pertama, kabar yang hangat di sini ya buat teman-teman fans Marvel karena di minggu ini dan kemarin baru saja di San Diego Comic Con Marvel ini meluncurkan itu ya atau mempersembahkan gitu film-film terbarunya di Phase 6 yang sangat-sangat ya cukup fresh dan juga menyenangkan hati untuk para fans gitu ya yang merindukan film-film Marvel yang berkualitas seperti itu ya. Dan di situ kabar yang pertama hadir adalah pengumuman tentang Avenger Doomsday ya, yang dulunya itu kan namanya Avenger Kang Dynasty ya, karena ada sesuatu hal dan mungkin ini ada hubungan dengan marketing juga, dan juga kabarnya karena pemerannya sedang mengalami sebuah kasus, jadi akhirnya untuk villainnya itu diganti dan namanya jadi Avenger Doomsday. Dan film ini akan tayang di 2026 dan dilanjutkan dengan Avenger Secret Wars ya, itu akan tayang 2027. Dan kabar gembiranya lagi adalah Russo Brothers kembali untuk menyutradarai dari kedua film Avenger ini. Dan ada juga sedikit rumor bahwa mungkin ini rumor yang sudah pasti ya, artinya ini udah bukan rumor lagi dong ya. Jadi ini sudah dipastikan bahwa Fantastic Four akan hadir di Avengers Doomsday dan juga Avenger Secret Wars. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah di mana Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. dan di sana banyak sekali pro dan kontra gitu ya. Banyak sekali yang bilang bahwa kan Iron Man udah meninggal, sekarang dia memerankan Dr. Doom gitu ya. Apakah ini adalah Tony Stark varian lain gitu ya yang jadi Dr. Doom, ataukah ini infamous Iron Man yang memerankan atau jadi Dr. Doom dalam film Avenger Doomsday ini ya. Layak kita tunggu ya bagaimana nanti teaser-teaser dari Marvel yang mentistis kita, mentistis para fans Marvel gitu agar lebih penasaran gitu untuk tetap mengikuti MCU bahkan sampai 90 tahun ya. Seperti kata Deadpool kan, you're gonna use this till 90 gitu ya. Kayak Hugh Jackman masuk MCU bakal dipakai sampai umur 90, dan Robert Downey Jr. pun kayak gitu ya, bakal dipakai sampai umur 90 kayak gitu. Nah, dan lanjut nyambung masih pengumuman dari MCU di sini ya, bahwa ada Fantastic Four itu yang resmi diperankan oleh Pedro Pascal, Vanessa Kirby dan juga peran-peran ini. Dalam Comic Con kemarin pun di situ di ada teaser gitu ya dari Fantastic Four gitu. Yang uniknya adalah aspek rasionya itu 4:3 Pak di sana, dan di sana juga diceritakan kayaknya sih untuk timeline atau waktunya itu tahun 1960-an ya di sana. Tapi di sini yang lebih unik lagi, ini Pedro Pascal ini banjir uang ya sepertinya ya buat teman-teman ya. Karena untuk Disney sendiri kan dia memerankan di Disney Mandalorian. Nah, tapi dia memerankan juga sebagai Fantastic Four gitu. Jadi mungkin di tahun 2026 nanti nih Pedro Pascal, belum lagi kalau ini ya Last of Us ini bakal ada season 2-nya ya, berarti 2026 nih jagat sinema dunia ini bakal dipenuhi oleh Pedro Pascal. Tapi layak sih, nggak apa-apa ya, soalnya emang actingnya gitu, pembawaannya itu enak banget untuk kita tonton dan kita menikmati acting dari Pedro Pascal ini. Dan Thunderbolts juga akan hadir di 2026 yang melanjutkan kisah dari Yelena ya, jadi adiknya Black Widow yang masih berurusan dengan organisasi Ghost ya. Tapi tak hanya itu, dalam Thunderbolts juga bakal ada ini
Sebastian Stan ya dari Bucky akan ada di sana, dan juga yang musuhnya Ant-Man ya, yang ini ya saya lupa namanya, itu bakal jadi teman. Mungkin ini mirip-mirip Suicide Squad-nya DC kayak gitu. Dan Thunderbolt ini juga akan tayang di 2026. Beralih ke MCU, karena kita nggak mau ngomongin MCU aja, kita ngomongin dunia sinema semuanya gitu ya. Jadi untuk DC ini juga memberikan gebrakan juga Pak, yaitu dengan mengganti logonya yang dulunya seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Nah, gimana nih menurut kalian logo DC yang baru? Gimana? Mungkin lebih klasik atau mungkin kok kurang ya kalau logo DC kayak gini, kayak gitu ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah tentang logo DC yang baru sih. Kalau saya pendapat saya pribadi sih ya klasik ya, unik gitu ya, cukup ya. Semoga dengan pergantian logo bisa mendapatkan cuan yang bisa menyaingi Marvel gitu ya. Dan kabar selanjutnya dari DC Universe masih juga untuk The Batman 2 yang bakal produksi, dan itu Colin Farrell ya, musuhnya akan berperan sebagai Penguin di The Batman 2 filmnya ya. Ini untuk DC. Mungkin bakal ada kan series The Penguin juga akan tayang di HBO, dan itu mungkin bakal dilanjutkan di film The Batman 2. Kayak apa keseruan kriminalitas yang dialami oleh Batman di kota Gotham melawan Penguin, kita akan tunggu film The Batman 2. Dan nanti mungkin kita bisa reaksi trailernya kayak apa ya, karena ini masih rumor-rumor aja gitu Bu, trailernya belum pasti seperti apa cerita dan plotnya seperti itu. Next dari DC ada series Peacemaker ya, akhirnya akan dilanjutnya. Next dari DC ada series Peacemaker yang akhirnya akan dilanjutkan ke season 2. Saya nonton season pertama, cukup fun ya, ini seperti film Deadpool gitu ala-ala DC gitu untuk Peacemaker ini, apalagi diperankan oleh John Cena, dan cukup fun, cukup gores, dark jokes komedi, dan ini 17+ juga, banyak sekali kekerasan ya seperti Deadpool ya untuk Peacemaker ini, tapi lebih kekuatannya nggak se-ekstrim Deadpool gitu yang bisa regenerasi, tapi cukup fun, lucunya juga untuk Peacemaker ini bisa kalian tonton di HBO nanti untuk season 2. Nah, untuk berita DC mungkin seperti itu aja, karena memang tertutup oleh berita Robert Downey Jr. yang berperan jadi Dr. Van Doom ya. Jadi DC untuk Comic Con kemarin hanya mengannounce hanya seperti itu saja. Dan sekarang kita lanjutkan dengan The Boys Universe ya. Ini masih Flix News kali ini memang kebanyakan superhero-superheroan aja. Jadi akan melanjutkan franchise-nya ya, nambah franchise nih yang udah sukses di The Boys kemarin, walaupun di season 4 kemarin sedikit flop ya, sedikit kurang gitu untuk di season The Boys yang terbaru season 4. Akhirnya akan mengannounce untuk The Boys season 5 yang akan tayang 2027 ya, mungkin 2026 akhir itu, karena masih 2 tahun lagi. Dan yang paling dekat yaitu ada Gen V season 2. Ini masih dari universe The Boys, tentang anak kuliahannya superhero dari Fog kayak gitu ya Pak ya. Dan franchise-nya bakal ada Fog Rising, di mana diperankan oleh Soldier Boy dan juga Stormfront ya. Di sini awal mula bagaimana Fog itu rising, Fog itu didirikan, nanti bakal tayang, tapi ini masih dalam proses menulis ya. Jadi mungkin bakal rilisnya 2025 akhir ya untuk Fog Rising, dan juga bakal ada prequel dari The Boys Mexico. Ini menceritakan bagaimana superhero dari Fog yang ada di negara Meksiko seperti itu. Oke, next ada series yang recommended dan bakal tayang, yaitu ada The Lord of the Rings Power season 2 bakal tayang nanti di 29 Agustus 2024 ya. Itu bakal cukup luar biasa, akan hadir di Prime Video. Dan untuk tayangan Netflix bisa kalian lihat di sini nextnya untuk minggu ini. Dan yang terbaru dari dunia anime, ada anime dari Junji Ito ya,
dimana the God of atau the Lord gitu of Junji Ito akhirnya membuat animenya, versi anime dari komik Uzumaki ya. Di sini mungkin yang fobia nggak cocok sih nonton anime ini karena seorang masterpiece Junji Ito dianimekan seperti ini. Oke, berita terakhir untuk sinema Indonesia. Jadi yang bakal tayang itu ini masih dalam proses produksi ya, dari penulis Gusti Gina, penulis Saranjana. Ini adalah salah satu film favorit dari tim Roll Review juga yang bakal menulis, atau ini ada film yang diangkat dari tulisannya, Racun Sangga ya. Ini bakal di bioskopkan nanti, mungkin bisa tayang 2026. Ya, kita tunggu saja bagaimana trial terbaru dari film Indonesia, dan tentunya ada Kang Mak ya, nanti bakal tayang juga di Agustus nanti untuk film Indonesia, dan juga Heartbreak Motel ya ini udah layak ditunggu, ada Laura Basuki, Reza Rahardian yang bakal kita tunggu di Agustus nanti. Jadi buat teman-teman, segitu dulu Flix News untuk minggu ini. Dan jika kalian ingin informasi terbaru, jangan lupa follow di semua platform sosial media kita dan like, subscribe di channel ini. Saya Mangkar pamit di Flix News selanjutnya.